Perang Padri terjadi di Minangkabau antara tahun 1803 hingga 1838. Awalnya, perang ini bukan melawan Belanda, melainkan konflik antara dua kelompok, yaitu kelompok kaum Padri dan kaum Adat. Kaum Padri yang dipimpin oleh para ulama seperti Tuanku dan Raja dan didukung kelompok Harimau dan Salapan ingin menegakkan ajaran Islam secara murni. Sementara kaum Adat tetap mempertahankan tradisi leluhur yang sudah lama dijalankan. Perbedaan pandangan tersebut akhirnya memicu peperangan pada tahun 1815. Dalam pertempuran itu, Sultan Arifin Indonesia terpaksa meninggalkan istana Pagaruyung. Situasi semakin sulit bagi kaum Adat hingga pada tahun 1821 mereka meminta bantuan kepada Belanda. Sejak saat itu, Belanda mulai ikut campur dalam konflik, mengirim pasukan di bawah pimpinan Kapten Gouvinet serta Letkol Raff. Mereka juga membangun benteng pertahanan bernama Fort van der Kevelen. Kaum Padri tetap melakukan perlawanan sengit dan menimbulkan banyak korban di pihak Belanda karena perang tidak kunjung berakhir. Akhirnya pada tahun 1825 dilakukan perjanjian Masang sebagai upaya perdamaian. Di masa damai ini, Tuanku Imam Bonjol berhasil menyatukan kaum Belanda dan kaum Padri melalui kesepakatan yang terkenal, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Namun, Belanda mengingkari perjanjian tersebut pada tahun 1831 karena ingin menguasai perdagangan kopi di Minangkabau. Pertempuran besar kembali pecah dan beberapa tokoh penting kaum Padri seperti Tuanku Lintau dan Tuanku Rao gugur di medan perang. Akhirnya, pada tahun 1837, Belanda menyerang benteng Bonjol dan berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol melalui tipu muslihatnya. Sisa pasukan Padri yang dipimpin Tuanku Tambusai terus bertahan hingga tahun 1838. Sebelum akhirnya benteng terakhir di Dalu-Dalu jatuh. Sejak saat itu, Perang Padri dinyatakan berakhir dan wilayah Minangkabau sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak tokoh penting yang terlibat dalam Perang Padri. Dari pihak lokal, ada Harimau dan Salapan, 8 tokoh utama pendukung gerakan Padri yang berjuang menegakkan syariat Islam di Minangkabau. Kemudian, Tuanku Lintau, pemimpin kaum Padri yang berperan mempertemukan kaum Adat dan kaum Padri, sekaligus memimpin perlawanan besar di Lintau sebelum gugur pada tahun 1832. Ada juga Tuanku Rao, panglima perang yang gagah dan berani, memimpin serangan ke Padang Matinggi, namun gugur pada tahun 1833 karena luka tembak. Dari pihak kaum Adat, terdapat Sultan Arifin Muningsyah, Raja Pagaruyung yang sempat diasingkan akibat konflik, serta Sultan Alam Bagagashah, tokoh yang meminta bantuan Belanda untuk melawan kaum Padri yang kemudian menjadi awal campur tangan Belanda dalam perang ini. Sementara dari pihak Belanda, ada Kapten Gouvinet dan Kapten Dienema yang memimpin ekspedisi awal melawan kaum Padri, Letkol Elo yang memimpin serangan besar di Lintau, serta Presiden Belanda di Padang yang menandatangani perjanjian Masang bersama Tuanku Imam Bonjol. Pada akhirnya, pemerintah Hindia Belanda berhasil menaklukkan seluruh wilayah Minangkabau dan mengakhiri Perang Padri pada tahun 1838. Dampak dari Perang Padri ini juga menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat. Banyak korban jiwa berjatuhan, rumah dan lahan pertanian hancur, serta perekonomian masyarakat pun melemah. Runtuhnya kerajaan Pagaruyung juga membuat pengaruh Belanda semakin kuat di Minangkabau. Namun, di balik itu semua, lahirlah semangat baru untuk menyatukan adat dan agama.
serta kesadaran bahwa perpecahan hanya membawa kehancuran, sementara persatuan adalah kunci kekuatan bagi bangsa. Perang Padri memberikan pengaruh besar bagi masyarakat Minangkabau dan bangsa Indonesia. Salah satu hasil terpentingnya adalah lahirnya prinsip adat Basandi Syarak Basandi Kitabulah, yang menegaskan bahwa adat dan agama dapat berjalan seiring. Nilai ini menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau dan tetap dijunjung tinggi hingga saat ini. Selain itu, semangat juang tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol menjadi teladan bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Keberanian dan keteguhan mereka mengajarkan arti penting persatuan dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi penjajahan. Perang Padri memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Salah satunya adalah tentang persatuan dalam perbedaan. Dahulu, kaum adat dan kaum Padri yang sempat berselisih akhirnya bisa berdamai dan bersatu melawan penjajahan. Dari sini, kita belajar bahwa perbedaan tidak selalu menjadi penghalang, justru bisa menjadi kekuatan besar ketika disatukan untuk tujuan bersama. Selain itu, perang ini juga menanamkan semangat juang dan pantang menyerah. Para tokoh Padri berjuang dengan keberanian luar biasa melawan kekuatan besar Belanda. Semangat itu mengajarkan kita untuk tetap tegar dan gigih menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Perang Padri juga mengajarkan pentingnya menjaga warisan budaya dan nilai agama. Budaya Minangkabau dan ajaran Islam terbukti bisa berjalan berdampingan dengan harmonis. Sebagai generasi penerus, kita perlu terus menjaga nilai-nilai luhur tersebut agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Terakhir, dari perang ini, kita belajar tentang teladan kepemimpinan. Sosok Tuanku Imam Bonjol menjadi contoh pemimpin yang berani, tegas, dan berwibawa. Nilai-nilai kepemimpinan seperti ini penting untuk diteladani dalam memimpin diri sendiri maupun masyarakat.